Salam tandan berduri. Kebun kelapa sawitnya cukup luas, hampir 10 hektar. Kemarin target langsir kita mendapatkan 1 truk, namun kendala di jalanan cukup berat ya. Ini jalanan langsir kita. Sebenarnya lokasinya cukup bagus ya, ini tidak terlalu lumpur, cuman licin aja ya. Jadi ini kita evakuasi mobil yang kemarin tidak bisa kita bawa pulang karena terjebak di jalanan ini. Jadi muatannya segini dan dia tidak bisa lewat atau rusak ya. Ini mengalami kerusakan di bagian transmisi kemungkinan. Jadi hari ini kita coba evakuasi. Ini mobil yang akan kita gunakan untuk evakuasi, namun ini di sebelah sini tadi parkirnya dan dia sudah licin ya, licin. Ini nggak bisa lewat sini ya. Coba kita mundurkan ke sini. Jadi hujan di bulan November ini cukup tinggi intensitasnya. Sehari bisa 2 kali hujan dan ini mobil kita cukup sulit ya, cukup sulit untuk bisa melewati ini. Ini mobil L300 yang sudah kita modifikasi menjadi 4x4 dan ini kita gunakan untuk memindahkan buah yang ada di sebelah sana. Nanti kalau lancar kita bagi dengan ini ya, satu mobil Helen ini kita muatnya tidak banyak-banyak karena itu seperti itu. Nah itu licin ya, karena habis hujan tadi malam sampai pagi sehingga jalanan menjadi licin. Itu bekas-bekas jalanan yang biasa kita gunakan untuk lansir kemarin, sehingga kita lewatin hari ini tetap licin ya, karena bekas-bekas roda lumpurnya terhambur di permukaan tanah sehingga membuat licin apabila diguyur oleh hujan. Ini kondisi pohonnya cukup bagus ya. Ini kemarin kita coba anjurkan untuk pemupukan di kebun ini menggunakan NPK 13627. Jadi sebelumnya pemupukan itu menggunakan NPK 1616 merek Yaramila yang dicampur dengan urea. Jadi untuk kebun ini pemupukannya agak kurang ya, agak kurang karena di tahun lalu pemupukannya hanya 1 kali dalam 1 tahun. Untuk tahun ini baru masuk 1 kali. Sampai di bulan November ini belum ada lagi penambahan pupuk untuk kebun ini. Oke, kita lihat buahnya ya, bagaimana buahnya. Ini karung pupuk yang digunakan kemarin ya. Komposisi pupuknya itu ini ya. Jadi kemarin ini kita gunakan jenis pupuk pelangi ya. Pelangi dengan komposisi 13627 plus boron ya. Jadi sudah ada kandungan boron di dalam pupuk ini. Kemarin sekitar berapa karung? Sekitar 30 karung kita gunakan pemupukan untuk kebun ini. Saat ini kondisinya cukup bagus ya, ini daunnya sudah mulai hijau. Meskipun ini nampak beberapa daunnya ada gejala kekurangan kalium ya. Ini ada bintik-bintik warna kuning. Kita lihat begini. Ini tidak tampak. Nih. Jadi ini kelihatan ya ciri-ciri tanaman yang mengalami kekurangan unsur kalium, yaitu daunnya berwarna bintik-bintik kuning yang tembus seperti itu. Itu merupakan salah satu ciri kekurangan unsur magnesium. Jadi secara umum kebunnya ini cukup bagus ya. Penanamannya cukup rapi, teratur, dan perawatannya ini habis disemprot ya. Jadi belum tumbuh rumputnya. Kemarin disemprot total. Dan ini cara panennya cukup bagus ya.
pelepah-pelepahnya disusun langsung. Dan ini buahnya ya. Nah, ini agak mentah buahnya nih. Dan di sebelah sana itu masak. Jadi ini buahnya dipanen 2 hari yang lalu. Rencananya kemarin sudah bisa kita angkut semua, namun yang satu mobil ini mengalami kendala. Jadi hari ini baru kita bisa laksanakan proses pengangkutan untuk di kebun ini. Ini muatan satu mobil engkel dipindahkan ke L300. Cukup ya, jadi ini baknya hampir sama besarnya. Nanti kita lihat proses naik ke atas gunung. Tes ya, ini kita coba gosok jalannya dulu untuk bawa muatan dari mobil yang mengalami kerusakan. Akhirnya lolos ya, jadi muatannya bisa kita bawa naik untuk dimuat ke atas truk. Ini untuk mobil yang satu ini kita nanti usahakan pindahkan di sebelah sini yang lebih rata untuk kita turunkan transmisinya, karena kemungkinan kerusakannya ada di kampas atau mataharinya sehingga perlu diganti. Untuk sementara ini kita melangsir menggunakan 2 mobil ya untuk di kebun ini.
Ini karung bekas pemupukan tahun lalu. Di kebun ini menggunakan NPK 1616 ya. Jadi posisi kebunnya seperti ini, di daerah sini. Ini adalah posisi yang buahnya besar-besar ya, yang penanaman pertama setinggi ini. Itu hasil langsirnya. Untuk blok ini nampaknya agak berkurang. Biasanya dulu kalau normal di blok sini, ini muatannya penuh satu mobil. Dan kondisi jalanan cukup licin ya. Untuk di daerah sini, ini cukup terjal. Sehingga ini bekas-bekas roda kendaraan yang melalui jalan ini. Dengan memberikan pemupukan yang tepat, yaitu tepat jenis ya, jenisnya NPK 13627, maka bobot buah yang didapatkan cukup besar ya, seperti yang nampak di depan itu yang sedang dimuat dari pohon-pohon yang di sekitar sini. Untuk saat ini mungkin hampir di seluruh daerah mengalami masa trek, jadi buah yang ada di pohon tidak terlalu banyak. Namun apabila kita mendapatkan tandan yang berukuran besar, maka hasil panen pun masih tetap lumayan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan pemupukan, karena dengan pemupukan yang tepat jenis, tepat dosis, dan tepat waktu akan menghasilkan tanaman yang optimal hasilnya dan pertumbuhannya. Salam tandan berduri, sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya. Dengan harga tersebut, tidak ada alasan buat petani untuk tidak melakukan perawatan pemupukan. Karena dengan harga tersebut, hasilnya itu akan lebih menguntungkan apabila kita melakukan pemupukan dibandingkan dengan tidak melakukan pemupukan namun hasil buahnya tidak optimal. Oke, demikian dari kebun petani sawit swadaya. Salam tandan berduri. Sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.